Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Agnes Dwi Marlina dengan NIM 14016222027 dari PPKNB UNJ 2022. Dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester landasan dan kerangka filosofis PKN, kali ini saya akan membuat video esai reflektif filosofis PKN. Nah, untuk mengefektifkan waktu, yuk langsung aja ke pembahasannya. Untuk pembahasan yang pertama, mengapa PPKN menjadi ada dan tetap eksis? Menurut saya, PPKN menjadi wahana edukatif dalam mengembangkan peserta didik dalam berperilaku sehari-hari yang mengajarkan bagaimana menjadi warga negara yang baik, warga negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral Pancasila, memiliki wawasan kenegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air, dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia. Selain itu, PPKN ada untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai wawasan Nusantara, ketahanan nasional, hak dan kewajiban sebagai warga negara, demokrasi, konstitusi, serta mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan dan persaingan global yang semakin kompleks. Namun, PPKN juga harus dipadukan dengan penguasaan ilmu dan teknologi, sehingga dapat mencetak generasi muda yang siap menghadapi perkembangan zaman. Meskipun istilah PPKN berganti-ganti, namun nilai-nilai, prinsip, dan konsepnya yang diajarkan tetap sama, sehingga PPKN tetap eksis dan ada dalam kurikulum dari waktu ke waktu. Secara keseluruhan, PPKN hadir untuk memastikan bahwa pendidikan nilai moral Pancasila dan pengembangan kapasitas psikososial kewarganegaraan menjadi bagian penting dalam pendidikan di Indonesia. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu masalah yang dicoba untuk diselesaikan oleh PPKN. 1. Karakter siswa belum sesuai dengan pendidikan nilai moral Pancasila dan pengembangan kapasitas psikososial karena siswa dianggap kurang memiliki keterampilan sosial, empati, pemecahan masalah, dan kepemimpinan yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Yang kedua, ketidakmampuan siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila meskipun mereka dianggap memahami konsepnya, namun siswa belum mampu menerapkannya secara konsisten dan kohesif dalam interaksi sosial dan kehidupan pribadi. Yang ketiga, pengaruh negatif lingkungan eksternal siswa seperti lingkungan keluarga, lingkungan teman sebaya, dan media yang mungkin memberikan pengaruh negatif terhadap pembentukan karakter siswa, karena nilai yang bertentangan itu mempengaruhi sikap dan perilaku siswa. Yang keempat, kurikulum dan metode pengajaran yang tidak efektif, sehingga tidak mendorong refleksi dan partisipasi aktif siswa yang menyebabkan ketidakmampuan dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, konflik sosial dan ketegangan antar etnis, agama, dan suku yang dapat menghambat terciptanya kerukunan, persatuan, dan integrasi sosial di dalam masyarakat. Hal ini juga dapat mempengaruhi stabilitas dan keamanan nasional. Yang keenam, minimnya pengetahuan tentang isu-isu global dan lingkungan. Hal tersebut dapat menghambat partisipasi aktif siswa dalam upaya mengatasi masalah global dan lingkungan. Untuk pembahasan yang ketiga, yaitu cara penyelesaian masalah yang diajukan supaya bermanfaat. 1. PPKN dapat membentuk karakter siswa dengan mengembangkan keterampilan sosial, empati, pemecahan masalah, dan kepemimpinan. Ini akan membantu siswa mengembangkan kapasitas psikososial yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Yang kedua, PPKN berperan dalam pendidikan nilai moral dan karakter Pancasila, seperti keadilan, persatuan, gotong royong, dan kesetaraan untuk membentuk pribadi yang berkarakter, memiliki integritas, dan bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Yang ketiga, perlunya kolaborasi peran aktif orang tua dan lingkungan siswa dengan menjalin komunikasi dan kerjasama. Dengan begitu, dapat membantu menciptakan konsistensi dalam pendidikan karakter. Yang keempat, kurikulum PPKN perlu diperbarui dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa masa kini. Selain itu, metode pengajaran yang interaktif dan kolaboratif dapat mendorong refleksi serta partisipasi aktif siswa agar terlibat dan menanamkan nilai-nilai Pancasila yang diajarkan. Yang kelima, PPKN berupaya untuk mengatasi konflik sosial dan ketegangan dengan mengajarkan prinsip-prinsip persaudaraan seperti toleransi dan kerukunan antar kelompok dalam masyarakat multikultural.
Yang keenam, PPKN memberikan pemahaman tentang isu-isu global seperti perubahan iklim, perdamaian dunia, kemiskinan, dan keadilan sosial. Peserta didik diajarkan berperan aktif dalam mengatasi tantangan global dan lingkungan. Pembahasan yang keempat, ada refleksi yang dihasilkan sebagai mahasiswa PPKN untuk tindak lanjut yang dapat diambil untuk merespon permasalahan yang diajukan. 1. Mahasiswa dapat mengikuti program dan kegiatan di luar kelas yang dapat membantu mengembangkan karakter mahasiswa seperti program kepemimpinan, pengabdian masyarakat, atau pelatihan keterampilan sosial. Yang kedua, mendorong diskusi terbuka, lokakarya atau kegiatan ekstrakurikuler yang mendorong refleksi dan aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengadakan seminar, diskusi, atau kampanye dengan mengundang pakar ahli yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pengaruh lingkungan eksternal terhadap pembentukan karakter. Yang keempat, melakukan evaluasi terhadap kurikulum dan metode pengajaran yang digunakan dan mempertimbangkan pendekatan yang lebih interaktif dan reflektif dalam mendorong partisipasi aktif siswa. Yang kelima, mengorganisir kegiatan diskusi antar budaya, pertemuan antar etnis, agama, dan suku, serta kampanye toleransi untuk menciptakan pemahaman, mengurangi konflik sosial, dan mendorong persatuan dalam masyarakat. Yang keenam, mengintegrasikan materi-materi isu global dan lingkungan ke dalam kurikulum PPKN dan mengadakan seminar, workshop, atau proyek berbasis isu global dan lingkungan. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.